Bang, boleh diceritain Bang tadi agenda hari ini apa Bang? Baik, agenda hari ini adalah kesaksian saksi fakta atau saksi yang mendengar, melihat, merasakan dari pihak kita tergugat. Dalam hal ini kebetulan beliau hadir, namanya Pak Dharma Oratmangun, yang saat itu pada kejadian penutupan dan tindakan-tindakan arogansi yang dilakukan oleh sekelompok oknum dari pengelola gedung PGE dan kuasa hukumnya berikut yang mengatasnamakan dirinya propos dari Angkatan Laut, ya beliau ada saat itu. Pada saat itu beliau sedang melaksanakan hobinya bernyanyi. Tiba-tiba lampu dimatikan, pintu digembok, dirantai, sehingga terjadi kegaduhan dan ada beberapa intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang datang. Itu tepatnya pada tanggal terakhir 14 November 2021 waktu itu. Jadi sampai sekarang listrik ke restoran diputus, tidak dialirkan, padahal itu kewenangan daripada pemerintah. Lagian aneh, listrik itu diputus apabila pelanggan tidak membayar tagihan. Tidak membayar tagihan. Ini tidak, listrik mah kita bayar terus gitu kan. Tagihan dibayar, tidak ada tunggakan. Cuman arogansi mereka putus, tapi yang melakukan bukan pemerintah, bukan PLN, pengelola gedung itu sama propos itu. Itulah kira-kira. Dan pada saat ini, untuk lebih jelasnya apa yang dirasakan oleh salah satu saksi kita dan pengunjung kita sebagai warga negara yang baik, ya silahkan ditanyakan apa yang dirasakan dan apa yang dilihat ada nih Pak Dharma. Boleh dijelaskan Pak Dharma waktu itu kejadiannya seperti apa Pak? Iya, jadi saya Dharma Oratmangun senang berkunjung ke restoran Golden Leaf karena di situ makanannya enak, fasilitas karaoke-nya dan menyanyi live musiknya bagus, memadai, sehingga kami sering berkunjung ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kejadian yang hari ini dia dimasukkan dalam gugatan di sini, di pengadilan sini, saya melihat ketika tadi ditanyakan oleh majelis hakim, saya menyampaikan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan sebagai sebuah testimonial dengan tidak mengada-ada, karena diangkat sumpah. Oleh karena itu saya menyampaikan apa adanya secara objektif. Yang terjadi adalah terjadi kegamangan dari pengunjung karena terjadi keriuhan, terjadi ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh tindakan pengacara dan tim dari pengelola gedung pada saat itu. Akhirnya kami tahu itu pengelola gedung yang justru tidak memberikan kenyamanan karena menghardik dengan suara yang keras, membentak dengan suara yang menggelegar, bahkan menggembok pintu masuk dan keluar, sehingga para pengunjung jadi hingar-bingar dan hiruk-pikuk di situ. Nah, ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh ditolerir keadaan-keadaan seperti ini, karena fasilitas yang disewakan untuk dijadikan tempat usaha khusus untuk jasa kuliner, jasa terhadap hiburan, tidak boleh terjadi kondisi-kondisi tersebut. Yang sangat disesalkan, kondisi tersebut terjadi dari pihak pengelola gedung. Dan gedung tersebut sepengetahuan kami ada di area gedung milik Induk Koperasi AL ya, Inkopal, dan itu aset-aset milik negara itu. Ya, tidak boleh terjadi kondisi tersebut gitu. Nah, itu hal-hal yang digali oleh penasihat hukum maupun digali oleh majelis hakim secara objektif dan proporsional.
apakah pihak pengelola sebelumnya tidak tahu atau tidak tahu Pak itu ada pengunjung yang sedang berkunjung gitu, Pak? Oh, mereka lihat ada pengunjung yang banyak begitu. Harusnya kan mereka berbicara dengan tim penasihat hukum dari pengelola ataukah dari pengelola untuk bicara secara santun di ruang yang tertutup. Ini malah menimbulkan kegaduhan yang terjadi di situ dan itu tidak baik, tidak bagus itu. Bisa dirinci lagi Pak, kegaduhannya seperti apa Pak? Ya, karena pintu digembok, lampu dimatikan. Dalam kondisi lagi makan. Dalam kondisi kita lagi nyanyi, lagi makan, dan ada acara kawinan, terus ada di ruang lain ada ulang tahun, lain sebagainya gitu. Dan jumlahnya banyak loh, ratusan orang ada di situ. Gitu, jadi itu tidak selayaknya dibuat seperti itu oleh pengelola. Gitu. Pak Papahan gimana tadi suasana sidang di dalam dan saksi menyampaikan ke hakim? Baik, suasana sidang tadi memang sempat sangat hikmah sekali ya, karena beliau tadi saksi yang disebutkan tadi Pak Dharma ini ternyata dia punya visi itu yang bagaimana sebenarnya orang berusaha di sebuah negara hukum yang tentu meminta dan menghendaki bertindaklah dengan hukum. Apalagi yang tadi kasus ini kan terjadi sangat-sangat pribadi banget gitu, berada di lokasi yang sangat-sangat diharapkan nyaman dan tenang dan tidak ada kegaduhan karena di lingkungan TNI gitu. Itu tadi yang saya lihat paling intinya, tapi kok terbalik keadaannya, kok terbalik banget, malah ada intimidasi yang dilakukan oleh mereka gitu kan, ada pengerusakan. Kalau tadi saksi bilang itu ada tulisan-tulisan gold relief, itu nggak ada lagi sekarang, diganti sama banner gitu. Padahal dulu itu billboard, maksudnya billboard itu dirusak karena billboard itu memang cukup mahal, terdiri dari lampu-lampu yang LED, dan itu pembuatannya juga barang dari luar, diimpor gitu, dan pemasangannya itu juga harus teknis dari luar. Itulah salah satu yang menimbulkan kegaduhan tadi dan kerugian. Terus kemudian di persidangan itu tadi diungkapkan bahwasanya tidak sepatutnya terjadi seperti itu, apalagi itu berada di gedung yang notabene BUMN, barang milik negara. Jangan sampai terjadi ada penyalahgunaan. Itu tadi yang saya dengar dari keterangan saksi ini, dan saya sangat apresiasi banget untuk hari ini. Begitu kira-kira. Untuk Pak Dharma sebagai saksi dan waktu itu pengunjung, ada pesan nggak Pak? Pesannya untuk pengelola gedung dan harapannya Pak? Harapan saya kepada seluruh pengelola gedung, baik mall dan lain sebagainya, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh kenyamanan jasa yang diperjanjikan dengan penyewa, untuk itu dijaga. Apalagi itu menyangkut fasilitas umum dan fasilitas jasa, dan menjadi catatan penting sekali bagi aset-aset badan milik negara. Itu harus dijaga betul kenyamanannya dan dijaga betul peruntukannya sesuai dengan regulasi yang ada. Ini penting sekali karena menyangkut aset-aset negara. Dan kepada pengelola gedung, siapapun, kami mengimbau agar menjunjung tinggi perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan berdasarkan hukum positif dan juga hak dan kewajiban yang menjadi hal yang terperjanjikan bahkan di atas meterai, dan itu dijamin oleh undang-undang kita, dijamin oleh negara.
dari Bapak sendiri sebagai pihak badan liftnya gimana Pak melihat Permisi Pak. Ya, saya harap ya gedung ini bisa dirubah, kasih bagus lah semuanya. Liftnya jalan, AC ada, penerangan, kebersihan, kesehatan, keamanan semua lengkap, kayak semula. Ya saya harap gitu. Jadi kalau hujan bocor-bocor ya, kalau hujan bocor sana semua. pasang ember ya. Dan menjaga barang-barang yang ada jangan sampai berimbas. Banyak kucing. Ini kami tetap gudang tetap buka, tetap seperti biasa. Ya. Jadi mohon diperhatikan. Itulah kira-kira.